kadang-kadang ya, kadang-kadang bilang begini, ya Allah, hari ini pulang sekolah dapat rezeki, dapat anggur, bir, apel, minuman sama bolet di belakang dibungkusin. Kode. Itu juga cerita, ya. Kadang sama tetangganya kita juga cerita, ya kan? Bu, udah tahu belum? Kenapa? Itu loh, tetangga kita itu PCX-nya baru. Oh, itu uang PNPM, Bu. Dia habis nurunin utang. Oh, cuma utang ya? Aduh, ternyata ya, kemarin tak tanyain dia 11 gitu aja ya. Padahal tak lihat, ya buru-buru mau ngantar anaknya ke puskesmas. Ya, itu juga kita cerita, termasuk cerita hibah ya. Itu juga bagian dari cerita. Ya, kita kadang nggak sengaja kan, hibah itu juga cerita, ceritain orang lain ya. Makanya nanti jangan salah, penduduk neraka itu paling banyak itu wanita, karena paling susah menjaga lisannya. Makanya kalau wanita nangis coba perhatikan, refleks kita kalau nangis biasanya jadi gini. Hampir jarang wanita nangis ditutupi matanya, mesti mulutnya. Kenapa? Karena itu refleks sumber dosa wanita itu dari mulut. Tapi kalau bapak-bapak nggak mungkin kalau nangis begini. Kenapa? Karena matanya jelalatan. Iya, coba laki-laki kita ya, kalau kita minta aja, ayah lipstiknya habis. Kalau dia jawabannya cuma aku cinta kamu apa adanya, pret, bohong. Bohong. Coba ajak ke pasar Serang atau Cibarusa kayak gitu. Naik motor, Pak. Itulah naluri laki-laki. Makanya laki-laki disuruh menundukkan pandangan ya karena itu. Makanya kalau laki-laki nangis itu biasanya begini, nggak mungkin nongkrong-nongkrong itu. Kalau wanita biasanya gini, susah kalau wanita begini ya. Itulah. Kadang wanita itu kalau nangis saja dipoto. Astagfirullahaladzim. Ya, update status. Cuma bawang yang bisa membantu menangis. Iya, karena bawangnya utang tetangga. Ya, sama aja bikin nangis ya. Makanya kalau saya belum bisa bercerita bohong, Anda itu lahir sudah sebagai pencerita. Mulai sekarang yakinkan bahwa saya bisa cerita. Yang kedua, sedikit referensi cerita. Bohong juga. Smartphone kita itu coba aja cerita tentang kejujuran muncul nih banyak. Ya, dongeng fabel muncul semuanya banyak. Makanya handphone kita ini bisa jadi referensi cerita. Kalau enggak, pergi ke perpustakaan gratis, banyak buku di situ. Itu yang paling penting. Makanya kalau saya belum bisa cerita aja mulai sekarang karena ada cepat cerita. Ya, yang ketiga apa? Saya belum percaya diri. Nah, kepercayaan diri ini bisa muncul karena kita terbiasa. Anda dulu pernah nggak tiba-tiba langsung bisa naik motor? Enggak, pasti belajar, kadang jatuh dan lain sebagainya. Makanya kita akan bisa karena terbiasa. Makanya mulai sekarang harus rajin bercerita. Alasan lainnya apa? Sibuk, males, capek, dan lain-lain. Nggak ada alasan. Mulai sekarang bercerita. Berapa lama? Nggak harus kayak Kak Damar. Cukup 5 menit saja, lebih dari cukup untuk anak-anak kita. Ya. Nah, dongeng itu apa? Dongeng itu beda dengan cerita atau sama? Biar kita tahu dan belajar. Oke, dongeng itu adalah cerita. Tapi kalau cerita belum tentu dongeng. Artinya cerita itu bisa fiksi ataupun non fiksi, bisa nyata ataupun tidak. Tapi kalau dongeng itu sudah pasti hayalan, imajinatif, rekaan atau fiksi, tidak nyata. Makanya dongeng itu adalah cerita rekayasa. Bukan dongeng itu terus cerita pakai bahasa Jawa, tidak. Tapi dongeng itu adalah cerita fiksi atau rekaan menurut KBBI. Ya. Nah, ibu-ibu, kalau kita susah nyari ini, coba ada yang ingat gak pertama kali kita bisa mengingat peristiwa apa? Usia 3 tahun masih bisa mengingat gak? Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau kita masih bisa mengingat usia dari 0 sampai 3 tahun, maka saya jamin tidak ada anak yang durhaka terhadap orang tua. Makanya Allah menghapus ingatan itu, menyimpan jauh-jauh. Supaya apa? Dia mengingat kembali ketika dia jadi orang tua. Ya, ketika jadi orang tua ternyata saya harus nyusui, harus nyuci baju ini dan sebagainya pada anak saya ngelayanin. Coba bayangkan kalau itu anak kita tahu semuanya. Udah nggak ada anak yang durhaka terhadap orang tua karena besarnya perjuangan orang tua. Makanya itu
itulah hebatnya menjadi seorang ibu. Nah makanya ibu-ibu kalau waktu TK masih ingat gak? Masih ingat TK? Masih. Guru TK-nya masih ingat ya? Kenapa? Karena di TK itu adalah masa-masa yang paling membahagiakan. Ingatannya akan tajam sampai sekarang. Bahkan Anda mungkin sudah lupa dengan guru SMA, guru dengan SMP, bahkan SD, tapi tidak pernah lupa dengan guru TK-nya, guru PAUD-nya. Kenapa? Karena disitulah adalah masa yang paling membahagiakan. Makanya beruntung Anda menjadi seorang pendidik anak usia dini. Oke, story of life. Kita coba lihat. Waktu kita TK dulu, kita diantar sama ayah saya, sama ibu kita. Oh, saya dulu takut, saya dulu nangis, terus gimana jadi berani. Nah, di situ kita bisa bikin story of life, cerita tentang kehidupan yang kita aransemen ulang menjadi cerita yang bisa kita berikan pada anak kita. Namanya adalah story of life, kisah kehidupan. Coba bayangkan dari kita TK sampai sekarang, saya jamin ribuan cerita bisa Anda bikin. Nah, makanya guru-guru di sini, Bu, bisa bikin buku cerita sebanyak ini. Cari cerita yang paling menyenangkan, kita bukukan dalam buku cerita, kita terbitkan. Gurunya punya karya, bisa kita jual jadi kewirausahaan di Darul Ilmi. Itu luar biasa loh, ya. Hanya dari kumpulan story of life yang kita aransemen ulang dengan sentuhan gaya bercerita. Yang kedua, cerita itu namanya short dumb story atau cerita nggak perlu panjang-panjang, 5 menit. Ibu 1 minggu harus berapa lama ngapalin cerita? 1. Kok 1? Gimana caranya? Padahal 1 hari harus cerita. Iya, caranya begini. Anak-anak, sebelum kita pulang, guru punya cerita yang sangat menyenangkan. Mau dengerin? Yuk kita bareng-bareng yuk. Semuanya 2 tangan ke atas, sekarang ditinggal. Naikkan ke bahu, angkat di kepalamu. Yang kanan ke atas, yang kiri menyusul. Ayunkan ke depan, dilipat keduanya. Coba ini, kira-kira ini hewan apa sayang? Ini hewan apa ini? Apa tuh? Bentar. Apa tuh? Ada yang tahu hewan apa? Iya, namanya kalkun. Hari ini Bu Guru mau bercerita tentang kalkun yang baik hati. Di pagi hari yang cerah di kampung Kukun, terdengar suara kokok ayam. Ayam jago membangunkan hewan-hewan, termasuk si kambing, termasuk si sapi, termasuk si kuda. Hari itu ada si burung kalkun, si ayam kalkun yang terbangun dari tidurnya. Wah, ayam, terima kasih sudah membangunkanku. Sama-sama. Selamat beraktivitas. Iya, terima kasih. Kamu juga ya. Jangan lupa besok pagi juga bangunin lagi. Sudah jadi tugasku. Si burung kalkun segera berjalan. Dia berjalan ke sana kemari, dan ketika itu dia bertemu sahabatnya. Nah, sahabat itu bernama, teman-teman mau dilanjutkan? Mau. Besok berangkat ke sekolah dengan semangat yang rajin. Bu Guru akan lanjutkan ceritanya di besok. Diingat-ingat, si kalkun akan bertemu dengan siapa kira-kira namanya? Bu Guru sekarang. Besok sayangku ya. Nanti bilang sama ibu, Bu, besok bangunin pagi, Bu Guru belum selesai ceritanya, biar aku semangat sekolahnya. Ceritanya bagus gitu ya. Yes. Sampai rumah langsung. Bu, besok jangan terlambat dong anterin aku. Besok Bu Guru mau lanjutin di pagi hari. Aku pokoknya harus sampai sekolah Bu Guru. Cuma 1 cerita untuk 1 minggu. Begitu masuk, Masya Allah anak-anakku, kok semuanya berangkatnya hari ini masuk jam 7:30, kok 7:30 udah berangkat. Kan Bu Guru baru berangkat tiketnya. Kan ceritanya belum selesai. Tapi kan nanti masih di kelas. Sekarang aja Bu Guru. Nanti ya. Ya udah, ternyata ketemu sama temennya itu bernama nanti ya. Biar penasaran anaknya masuk, diceritakan, dilanjutkan ceritanya. Begitu sudah mau sampai ke apa, dipotong lagi buat besok. Pasti anak-anak gak ada yang absen selama 1 minggu. Kenapa? Karena udah saya coba di sekolahan saya. Ya sakit aja. Anak saya itu susah, sakit disuruh di rumah. Katanya Pak Jamal lu nampung nih dongeng. Kasihan juga sih itu kan, anaknya
hanya semangat, tapi begitu sampai di sekolah malah sembuh dia, malah sehat dia. Ternyata apa? Kesehatan itu bisa kita sembuhkan dengan cara kita harus berbahagia. Nah, makanya orang tua di sini sebagai ustadz ustadzah di sekolahan kita harus kreatif membuat cerita, meskipun menghafal satu kita hafalkan di 1 minggu. Besok hafalkan lagi. Nggak harus semuanya, cukup kira-kira